Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan atas penyertaannya kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Saya berharap Bapak Ibu semua, juga saudara-saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari bacaan Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 dengan ayat nats yang saya ambilkan dari ayat 14. Saya bacakan ayat natsnya dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika sedang main atau sedang jalan-jalan di suatu tempat umum, di mall misalnya, bertemu dengan orang-orang terkenal, baik itu artis atau presiden, atau mungkin mantan presiden yang sedang mengantar cucu jalan-jalan di mall? Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika bertemu? Tentu antusias ya. Dan sama seperti kebanyakan masyarakat lainnya, akan jadi sangat antusias, heboh dan ingin mendekat sekedar untuk berjabat tangan atau mungkin foto bersama. Begitu menyenangkannya jika kita menjabat tangan atau bisa bersuah foto bersama dengan orang-orang yang terkenal, artis maupun pejabat yang kita sukai. Perjumpaan itu akan sangat menyenangkan kita, membahagiakan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini menyatakan hal yang lebih besar, yang luar biasa dari peristiwa yang saya sebutkan tadi. Dalam Yohanes 1 ayat 14, dinyatakan bahwa firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pribadi yang lebih berkuasa, yang kekuasaannya kekal, yang lebih besar dari siapapun di dunia ini telah datang dan diam di antara kita. Jika para pesohor yang dengan antusias kita kagumi itu, mereka bahkan tidak mengenal kita. Berbeda dengan Sang Firman yang diam di antara kita. Dia mengenal kita dan bahkan datang khusus bagi kita. Bukan sekedar numpang lewat atau sekedar bertemu ketika di jalan. Jika para pesohor itu yang setelah bertemu dengan kita, mereka pasti akan lupa dengan kita, tetapi tidak dengan Sang Firman yang memang hadir, tujuannya adalah bertemu dengan kita. Tidak untuk melupakan kita, tetapi untuk menyertai kita setiap saat. Jika para pesohor itu bertemu kita sebagai satu kebetulan belaka, maka Sang Firman hadir di dunia ini memang telah merencanakan untuk bertemu dengan kita. Dan bagaimanakah sikap kita? Apakah kita sama antusiasnya dengan berjumpa dengan Sang Firman itu sama antusiasnya dengan bertemu dengan para pesohor? Apakah kita juga menghargai waktu yang kita gunakan untuk bertemu Sang Firman itu sebagaimana kita juga menghargai dan mensyukuri waktu-waktu bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh yang terkenal itu. Dan marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat dan menghargai setiap usaha Tuhan dalam menjangkau kita. Kita ini manusia berdosa, tidak mungkin bisa menjangkau Tuhan dengan usaha kita sendiri. Maka Tuhanlah yang telah berkarya, berkorban untuk menjangkau kita. Kita orang berdosa yang tidak layak di hadapannya, dijadikan berharga, dianggap layak untuk bertemu dengannya, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih-Nya. Lantas apa yang sebaiknya kita lakukan? Pertama, hormati dan hargai keberadaan Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir di dunia ini bagi kita. Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita. Maka lihatlah dan rasakanlah, Tuhan bukan sekedar tokoh sejarah masa lalu,
tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ada sampai sekarang ini dan senantiasa menyertai kita. Bukankah jika ada teman atau sahabat yang di dekat kita, kita pasti akan berkomunikasi dengannya? Apalagi jika Tuhan itu senantiasa hadir untuk kita, bukankah seharusnya kita lebih intens berkomunikasi dengannya? Teruslah bersemangat dalam kehidupan doa pribadi kita masing-masing. Dan tekunlah mempelajari firman-Nya. Bukan sekedar membaca dan merenungkan, tetapi pelajarilah firman Tuhan itu. Sampai kita mengerti dan kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, menghargai kehidupan manusia sebagai tempat kediaman Tuhan. Kehadiran Tuhan di antara kita telah menempatkan posisi kita ini sebagai ciptaan yang berharga. Setiap orang adalah berharga. Anda berharga, saya juga berharga di hadapan Tuhan. Hargailah itu, bersyukurlah karena kita berharga. Dan marilah kita juga menghargai orang lain di sekitar kita, terlepas dari apapun perbedaan yang ada, keyakinan yang ada, cara hidup, dan banyak hal yang berbeda dari kita, tetaplah semua orang berharga di hadapan Tuhan. Dan kita pun wajib menghargai kehidupan semua orang. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kasih karunia dan kebenaran. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 17 menyatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maka demikianlah kita harus hidup oleh karena kasih karunia Kristus, dan hendaklah kita terus hidup dalam kebenaran Sang Kristus. Bagikanlah kepada sesama kita tentang karunia hidup kekal yang telah kita terima dari Kristus melalui cara hidup kita yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hiduplah hidup kita yang kita perjuangkan ini untuk terus hidup dalam kebenaran firman akan menjadi kesaksian yang baik yang membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus untuk datang dan menerima kasih karunia yang sama seperti yang telah kita terima dari Sang Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita, memampukan kita untuk menghargai kehadirannya di dunia ini, dan juga memampukan kita untuk menghargai kehidupan dan hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Sang Firman yang rela hadir ke dunia, diam di antara kami manusia berdosa ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu menghargai setiap waktu bersamamu, untuk hidup dalam firman-Mu yang menuntun hidup kami. Juga kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan, untuk menghargai kehidupan ini sebagaimana Engkau telah menghargai kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya hidup kami senantiasa ada dalam kasih karunia dan kebenaran Sang Kristus. Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.